Oke, halo Sigma. Kita lanjutkan dengan limit fungsi trigonometri. Sekarang kita mau menentukan dengan menggunakan rumus. Oke, jadi sebelumnya kita sudah bisa menyelesaikan soal limit trigonometri dengan menggunakan dua jurus dasar, yaitu substitusi dan yang kedua menyederhanakan atau menguraikan. Nah, sekarang bagaimana kalau kita menemukan soal limit seperti ini ya? Jadi limit X menuju 0, sin X per 3X. Nah, sekarang coba kita jurus pertama ya. Kita substitusi. Jadi, kalau kita substitusi, X di sini diganti dengan 0 ya. Per 3 dikali 0. Oke, nanti kita mendapatkan hasilnya 0, sin 0 kan 0 ya. 3 kali 0, 0. 0 per 0. Nah, ini bentuk tak tentu. Nah, sekarang kalau dia bentuk tak tentu, berarti kita harus sederhanakan atau menguraikan. Nah, masalahnya sin X ini sudah sangat sederhana. Kasihan dia kalau mau disederhanakan lagi. Apalagi 3X. Berarti kita sudah tidak bisa menyederhanakan karena dia sudah sederhana. Nah, bagaimana menyelesaikan 0 per 0 ini untuk mengetahui nilai sesungguhnya? Nah, itulah yang kita menggunakan rumus untuk menentukan jawabannya. Jadi rumusnya itu ada 4 rumus dasar ya. Jadi yang pertama, limit X menuju 0, sin X per X itu 1 ya. Nah, di sini harus X menuju 0 ya. Yang kedua, limit X menuju 0, dibalik X per sin X itu sama dengan 1. Nah, rumus ketiga, limit X menuju 0, tan X per X itu sama dengan 1. Dan yang keempat, limit X menuju 0, X per tan X itu sama dengan 1. Nah, bagaimana menentukan kenapa bisa semua ini bernilai 1? Nah, kita simak penjelasannya ya. Jadi, rumus-rumus dasar trigonometri ini kalian bisa cari dengan teorema Apit ya. Atau dengan tabel saja ya, karena kita sudah familiar dengan tabel ya. Kalau ada yang mau cara lain bisa dengan teorema Apit. Kita mau buktikan berapakah limit X menuju 0 untuk sin X per X ya. Dengan menggunakan tabel, ini sin X yang di atas, ini nomor 1. Ini X ini di bawah ya. Ini X mendekati 0, ini kita pakai radian ya, satuan radian bukan derajat ya. Karena kalau derajat di sini nanti enggak ketemu ya. Jadi radian. Jadi mendekati 0 dari kanan dan mendekati 0 dari kiri ya. Jadi sini ini minus 0,01, ini minus 0,01, min 0,1, min 0,2, min 0,3, 0,4 ya. Ini juga 0,4, 0,3, 0,2, 0,1, 0,01, 0,001 atau 0,01 terus ya. Sampai mendekati 0. Oke, sekarang kita lihat hasilnya ya. 1 dibagi 2 ya. Ini 1 sin X dan X-nya 2. 1 per 2. Ini dengan Excel saya hitung ya. Kalau dia dibagi ini dapat 0,973. Nah, perhatikan nilainya ini semakin mendekati 0,99999. Ini 0,9999 juga. Nah, berarti kesimpulannya kalau limit kiri dan limit kanan ini mendekati suatu nilai tertentu, berarti di sini hasilnya adalah 1 ya. Semakin mendekati 0, maka akan semakin mendekati 1. Begitu pula sebaliknya. Kalau ini dibalik ya. Limit X menuju 0, X di atas, sin X di bawah. Nah, ini saya balik ini. X di atas, ini X di bawah. Di sini 1,027, 1,01. Nah, semakin mendekati ini semakin 1,0000000. Sini juga 1,00. Nah, berarti disimpulkan di sini 1. Jadi kesimpulan pertama dapat dua rumus dasar bahwa limit X menuju 0, X per sin X 1 dan limit sin X per X itu 1 juga. Nah, oke, gitu ya. Oke, rumus dasar berikutnya ya untuk tangan. Limit X menuju 0, tan X per X. Oke, kita buatkan lagi tabel ya. Tan X di sini di atas, X di bawah ya. Ini sama titiknya mendekati 0, min 0,4. Nah, dengan program Excel ini kita dapat ya, kalau dibagi ini 1,056 semakin mendekati 1,0003. Ini juga 1,003. Ah, berarti disimpulkan di sini 1 ya. Berarti tan X per X itu 1. Nah, gitu ya. Nah, berikutnya kalau saya balik X per tan X ya, kita balik X-nya di atas, tan X-nya di bawah. Nah, ternyata ini 0,94 di sini
semakin mendekati 0, dia semakin mendekati 1, ini juga semakin mendekati 1. Nah, berarti ini juga 1. Nah, gitu ya. Oke, sekarang coba kita gunakan rumus tersebut. Bagaimana aplikasinya di soal ya. Jadi misalkan ini nomor 1 ya. Limit X menuju 0 sin 4X per X. Oke, kalau disubstitusikan sin 4 kali 0, 0. 0 per 0 ya. Nah, sekarang kita harus memodifikasi bentuk ini supaya nanti bentuknya seperti rumus itu ya. Jadi limit X menuju 0 sin 4X per X. Oke, ini saya kalikan dengan 4 per 4. Nah, kenapa 4 per 4? Karena koefisien X-nya ini 4 ya. Jadi bukan karena lagu Indonesia Raya 4 per 4. Nah, di sini limit X menuju 0. Nanti ini menjadi 4 dikali sin 4X. Nah, jadi 4-nya ini ke depan ya, lari ke depan. Dibagi, ini 4-nya ke depannya X ya. 4X. Nah, sekarang ini menjadi, ini 4 konstanta, karena dia sudah konstanta perkalian, ini bisa keluar dari limit ya. Jadi dia tidak dipengaruhi oleh limit. Limit X menuju 0, ini menjadi sin 4X per 4X. Nah, bentuk ini sudah seperti bentuk awal ya. Di sini tadi soalnya kan X per X, nah di sini kan 4X. Ini koefisiennya sudah sama bentuknya. Berarti ini yang di dalam kurung itu nilainya 1. Nah, berarti ini sama dengan 4 kali 1, 4. Nah, seiring waktu nanti kalau kalian sudah mahir, nanti menyelesaikannya ini, lihat saja koefisiennya ya. Sini 4, sini koefisiennya 1. Jadi 4 per 1, sini 4. Nah, gitu ya. Coba lagi berikutnya. Yang kedua. Limit X menuju 0, 3X per tan 5X. Nah, bagaimana rumus bisa menyelesaikan ini ya. Jadi limit X menuju 0, 3X per tan 5X. Oke, ini kita kali berapa? Supaya nanti bentuknya seperti ini ya. Kita pertama kali 5 per 5. Nah, kenapa 5 per 5? Karena di sini 5X ya. Nah, nanti bentuknya menjadi limit X menuju 0. Nah, ini 5 kali 3, jangan dikali dulu. Dipisah saja, 3 dikali 5X. Nah, gitu ya. Dibagi sebenarnya per, ini 5-nya ke depan sini ya. 5 dikali tan 5X. Oke, mudah-mudahan bisa ya. Ini lari ke depan, lari ke sini. Ini lari ke depannya tangan ya. Oke, nanti ini menjadi 3 per 5. Nah, ini sudah suatu konstanta ya. Saya kasih keluar saja. 3 per 5 maksudnya keluar mendahului limit ya. Limit X menuju 0. Di sini 5X per tan 5X. Nah, ini bentuk sudah sama konsep rumus ya. Di sini 5X, di sini 5X. Nah, berarti ini nilainya 1 ya dalam kotak. Berarti 3 per 5 dikali 1. Nah, nanti sama dengan 3 per 5. Nah, gitu ya. Nah, jadi nanti sudah dapat kesimpulan dari rumus pengembangan ya. Kita coba lagi nomor 3 ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Limit X menuju 0 sin 3X per tan 5X. Oke, kita kali berapa? Di sini 3X. Ya, kita kali 3X per 3X. Ya kan? Nah, di sini ada 5X. Oke, kita kali 5 per 5. Ya. Nah, X ya, ada X-nya ini. Ada X di sini. Nah, oke, ini 3X per 3X 1. Ini 5X per 5X 1. Jadi tidak merubah nilai ya. Cuma merubah bentuk. Oke, sekarang kita tulis limit X menuju 0. Nah, kita ambil pasangan-pasangan ya. Sin 3X dengan ini ya. Sin 3X dengan ini. Kita tulis dulu sin 3X per 3X. Oke. Nah, 5X ini dengan ini ya. Dengan ini di atas. Nah, dikali sini 5X per tan 5X. Oke, sisanya apa? Sisanya belum ditulis ini ya.
3x, saya tulis ini 3x per sisanya ini juga ditulis sisanya 5x. Oke, berarti ini menjadi ini 3/5, ini x-nya tewas ya, tewas ini, sisa 3/5 saya tulis di depan 3/5 limit x menuju 0 sin 3x per 3x. Nah, ini satu ya. Ini kan kali nih ya. Kalau kali ini berarti limitnya juga di sini bisa. Limit x menuju 0 5x per tan 5x. Oke, berarti ini menjadi 3/5 dikali. Nah, ini nilainya 1 ya. Dari konsep rumus ini juga nilainya 1. Oke, kali 1 ya. Berarti sama dengan 3/5. Nah, oke, yang nomor 4 lagi ya. Coba kita lihat nomor 4. Limit T menuju 2 sin T kurang 2 per T kurang 2. Nah, hati-hati ya. Ini T-nya tidak menuju 0 ya. Berarti kita harus mengubah dulu supaya dia menuju 0. Supaya dia mengubah menuju 0, oke, kita pakai pemisalan ya. Misalkan X sama dengan T kurang 2. Nah, gitu ya. Kalau X sama dengan T kurang 2, terus di sini T menuju 2, ini ya, T menuju 2, maka X-nya pasti menuju 0, ya kan? Nah, berarti ini soalnya nanti menjadi limit X menuju 0, nah, kita ubah ya. Sin T kurang 2 itu adalah X, berarti sin X per T kurang 2 itu adalah X, berarti X. Nah, berarti ini sudah menjadi rumus dasar. Berarti ini sama dengan 1. Nah, gitu ya. Oke, yang nomor 5 lagi ya. Ini mudah juga ya. Limit X menuju 0, sin kuadrat itu artinya sin kali sin, ya kan? Ingat, A kuadrat itu A kali A ya. Berarti per di sini X dikali X. Oke, sudah kelihatan ya. Kita kali berapa? 3/3 dikali 3/3. Kenapa 3/3 ya? Berpasang-pasangan nanti ya. Jadi nanti menjadi limit X menuju 0. Oke, 3-nya saya kasih pindah ke depan ya. Ini 3 kali 3 ini jadi 9. 9 dikali sin 3x, nah, per ini 3-nya pergi ke sini menemani x, 3x dikali ini sin lagi 3x, di bawahnya x-nya ditemani lagi sama 3x. Nah, berarti ini sudah, ini 9 ya, berarti 9 dikali 1 dikali 1 sama dengan 9. Oke, gitu ya. Oke, coba kita latihan lagi ya. Jangan sampai nanti selalu bilang contohnya gampang, sekalinya ulangan susah. Contohnya gampang, sekalinya kasih tugas susah. Oke, tidak ada yang susah ya. Semua contoh gampang, soal juga gampang, nanti tugas juga gampang ya. Yang penting kau perhatikan. Oke, nomor 1 ya. Limit X menuju 0 sin 5X tambah sin X per 6X. Oke, jadi kamu harus pahami konsep begini ya. Jadi kalau A tambah B per C, itu konsepnya A per C ditambah B per C. Nah, gitu ya. Itu bedakan kalau dia begini. A per B tambah C, ini tidak bisa dipisah ya. Ini karena ini di jumlah. Nah, jadi tidak bisa dipisah. Kalau begini bisa dipisah. Kan ini sama penyebutnya. Jadi kalau sama penyebutnya di jumlah. Ya kan? Berarti kalau begitu ini kan menjadi limit X menuju 0. Nanti sin 5x per 6x ditambah limit x menuju 0 sin x per 6x. Nah, gitu ya, sama ya. Berarti ini kan itu tadi contohnya. Ini 5/6. Jadi jawabannya ini 5/6. Langsung saja ya. Nggak usah diuraikan lagi. Ini limit x menuju 0, ini sin x per 6. Nah, ini tambah. Di sini berapa? Ini 1. Jadi 1/6. Oke, ini sama dengan 6/6. 6/6 itu 1. Nah, gitu ya. Jadi saya tidak uraikan lagi dikali 5x per 5x ya. Enggak ya. Saya langsung saja ya.
Oke, berikutnya limit X menuju 2 sin X kurang 2 per X kuadrat kurang 3X tambah 2. Oke, kalau kita substitusi, nanti kan 2 kurang 2, 0. Sin 0, 0 ya. Kalau kita substitusi, 2 kuadrat 4 kurang 3 kali 2, 6. 4 tambah 2, 6. Kurang 6, 0 ya. Oke, 0 per 0 ini ya, kalau disubstitusi. Oke, makanya kalau gitu kita ubah dulu. Limit X menuju 2 sin X kurang 2. Oke, yang di bawah kita faktorkan ya. Coba kita faktorkan. Lihat cara yang faktorkan. Kalau di sini X kurang 2, pasti di bawah juga ada X kurang 2. Gitu ya. Sisa di sini X. Nah, karena ini kan yang membuat dia 0 per 0 nanti ya. Pasti 1 sini ya. Di sini minus. Nah, karena min 2 kali min 1 plus 2. Oke. Nah, sekarang ini kan limit X menuju 2 sin X kurang 2 per X kurang 2. Oke, yang tadi ya. Kalau dia seperti ini, ada contoh tadi yang T kurang 2. Ini kan nanti menjadi limit X menuju 2 sin X kurang 2 dibagi X kurang 2. Nah, nanti dikali 1 X kurang 1. Ya kan? Nah, berarti ini kan ini 1 ya. Nah, 1 dikali ini 2, substitusi ke sini kan limit ya, masukkan 1/2 kurang 1 kan gitu ya, berarti 1 dikali 2 kurang 1, 1. Oke, jawabannya 1 lagi ya kan, kebetulan saya ini jawabannya 1 ya. Oke, yang ketiga, limit X menuju 0 cos 4X sin 3X per 5X. Nah, ini ada cos, berarti cosnya dipisah dulu ya. Jadi limit X menuju 0, di sini cos 4X, dikali dengan limit X menuju 0, nah itu ya. Di sini sin 3X per 5X. Oke, dulu. Kita pisah dulu ya, supaya tidak bingung. Limit X menuju 0, masukkan ini, cos 0 ya. Jadi cos 0 dikali dengan ini limit X menuju 0 sin 3X per 5X, ini jawabannya 3 per 5. Cos 0 itu 1 ya, kali 3 per 5. Jadi jawabannya 3 per 5. Oke, gitu ya. Nah, nomor 4. Limit X menuju 0, kalau disubstitusi 0 per 0 kan? Oke. 1 kurang cos 4X. Nah, diubah bagaimana cara mengubah tadi, ingat ya bahwa cos 2 alfa itu sama dengan 1 dikurang 2 sin kuadrat alfa ya kan. Oke, coba satukan ya, ini pindah ke ruas kiri, ini pindah ke ruas kanan ya. Oke, nanti menjadi 2 sin kuadrat alfa sama dengan 1 kurang cos 2 alfa. Oke, sekarang lihat ini. Ini 1 kurang cos 2 alfa sama dengan ini ya. Berarti yang ini 1 kurang cos 4X itu menjadi 2 sin kuadrat. Lihat ini 4 ya. Kalau 4 jadi 2 sini. 2X per X kuadrat. Oke, gitu ya. Bisa ya. Jadi ini rumus yang dipakai yang kayak tadi selalu ya, rumus cos itu. Oke, nanti ini menjadi limit X menuju 0. Ini 2 dikali sin 2X. Ini kuadrat saya pecah ya. Sin 2X dibagi X kuadrat saya pecah ini. X, nah dikali X. Oke, ini 2, tulis 2 sini ya. Sin 2X per X itu 2. Lihat koefisiennya saja. Sin 2X per X itu 2. Nah, berarti 2 kali 2, 4 kali 2, 8. Oke, jadi itu 8. Oke, gampang ya. Oke, sekarang kita simpulkan bedar 2 ya, dari limit fungsi trigonometri ya. Jadi jika kamu ketemu soal limit trigonometri, tidak usah panik ya. Maka yang harus kamu lakukan yang pertama adalah substitusi. Nanti kalau disubstitusi kamu akan mendapat 3 kemungkinan ya. Jadi kemungkinan pertama,
kamu mendapat nilai tertentu. Nilai tertentu, nilai yang sudah pasti. Kalau dapat nilai yang sudah pasti, ya itulah jawabannya. Stop situ ya. Kemungkinan kedua, kamu mendapat jawaban kemungkinannya 1/0. Ya. Kalau dapat 1/0, ini kemungkinannya 2 juga ya. Kemungkinannya 2, tidak ada jawaban. Atau tidak ada limit ya. Tidak ada limitnya. Kenapa limit kiri tidak sama dengan limit kanan? Yang satu semakin besar positif, yang satu semakin kecil negatif. Atau kemungkinan keduanya biasa tak hingga positif. Kalau dua-duanya ke atas ya, sama-sama besar positif. Atau bisa juga tak hingga negatif. Ya. Kemungkinan ketiga, kalau setelah disubstitusi 0/0. Kalau kamu dapat 0/0, kemudian ambil langkah berikutnya, yaitu sederhanakan trigonometrinya atau uraikan bentuk trigonometrinya. Ya. Kalau disederhanakan tidak bisa, diuraikan sudah tidak bisa karena dia sudah sederhana, gunakanlah rumus trigon. Ya. Jadi kamu harus sering latihan soal-soal sehingga bisa meningkatkan daya pikir, analisis, dan imunitas. Jika masih bingung, bersyukurlah karena kebingungan adalah awal untuk paham dan mengerti. Demikian bedar 2 kali ini untuk limit fungsi trigonometri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.